Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Sehat selalu dan tetap beraktivitas seperti biasa. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita, ataupun kita akan melanjutkan sharing terkait dengan menulis laporan PTK yang Bapak Ibu sudah berada di kelas eksklusif bimbingan laporan PTK ataupun PTS ini, yang seperti Bapak Ibu ketahui kami akan bimbing sampai selesai dari laporan Bapak Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama dan Bapak Ibu para peserta kelas bimbingan eksklusif menulis laporan PTK yang saya hormati. Pada malam hari ini adalah minggu ketiga. Minggu ketiga di bulan November. Ini kita bertemu di kelas eksklusif. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, pada minggu pertama kita sudah coba untuk step by step menyelesaikan dari judul, kemudian bab 1. Kemudian di minggu kedua kita sudah membahas bab 2 dan bab 3 yang berisi kajian pustaka dan metode penelitian. Nah, di minggu ketiga, kita akan coba untuk membahas terkait dengan bab 4 dan bab 5, serta daftar pustaka nanti di laporannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kelas ini, di laporan PTK Bapak Ibu yang sudah kami coba amati, sudah sangat bagus perkembangannya, dan kita coba untuk sistematis mungkin. Jadi Bapak Ibu silahkan WA grup tersebut dipantau dan coba untuk mungkin tidak harus setiap hari, tetapi update seperti itu. Update untuk Bapak Ibu lihat perkembangannya, koreksi dan masukan yang diberikan oleh reviewer ataupun pembimbing itu akan dikoreksi tidak lebih dari 12 jam. Nah, jadi silakan Bapak Ibu update di WA group tersebut. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung merevisi. Nah, untuk pada malam hari ini kita akan buka acara kita bersama-sama dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Bapak Ibu niatkan di kelas ini dan kita coba untuk ikhtiarkan bisa tercapai dan semoga berkah tentunya bagi Bapak Ibu semua. Amin. Baik, untuk malam hari ini kita akan langsung ke materi untuk membahas terkait dengan bab 4 dan bab 5 dalam laporan PTK, yang mana semua materi tersebut sudah kami share di WA group Bapak Ibu. Di WA group tersebut semua informasi kami share. Dari materi, kemudian rekaman Zoom meeting, sampai dengan administratif nanti akan kami share di WA group. Jadi semua informasi tersebut silahkan Bapak Ibu update di WA group tersebut. Dan yang namanya grup memang agak ketika Bapak Ibu agak lama membukanya, nanti biasanya numpuk di sana. Dalam satu hari Bapak Ibu tidak update, misalkan ada sekitar 30-40 chat. Nah, bagaimana kalau 2-3 hari Bapak Ibu tidak buka sekali grup tersebut? Nah, itu yang kami harapkan Bapak Ibu tetap update juga, aktif di WA grup tersebut. Dan ketika Bapak Ibu mengirimkan kami naskahnya dari judul, kemudian bab 1, 2, dan 3, dan seterusnya nantinya, di WA group tersebutlah kita bisa berinteraksi Bapak Ibu. Jadi dalam
ketika Bapak Ibu mengirimkan kami naskah laporannya, itu silahkan dipantau dalam jangka waktu kurang maksimal lah 1 hari. Pasti kami koreksi di sana. Jadi kalau terlalu lama tidak dilihat, mungkin sekarang Bapak Ibu upload, kemudian kami koreksi sekarang. Nah, ketika Bapak Ibu kembali 2-3 hari lagi, itu sudah numpuk nanti chatnya. Nah, jadi silahkan laporan tersebut memang sifatnya harus segera ditindaklanjuti ataupun langsung direvisi seperti itu. Kalau tidak langsung, takutnya akan makin numpuk dan makin banyak nantinya. Seperti itu Bapak Ibu untuk pengantar pada malam hari ini. Dan langsung saja saya akan share screen terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Nah, kita akan membahas fokus terkait dengan bab 4 dan 5-nya sekarang. Kalau Bapak Ibu kemarin sudah coba untuk membuat sampai dengan bab 3. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan disimak kembali, dan tentunya contoh-contoh itu bisa Bapak Ibu jadikan pedoman ataupun referensi. Memang tidak mungkin akan mirip ataupun sama gitu dengan PTK Bapak Ibu. Ada juga yang meminta contoh sama gitu. Misalkan di jenjang mata pelajaran ini, mata pelajaran matematika misalkan, dengan materi ini, itu mungkin tidak akan bisa sespesifik itu. Artinya silahkan contoh-contoh itu dipergunakan sebagai referensi saja gitu ya. Referensi saja, oh seperti ini sistematikanya ataupun isinya seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan bab 4 dan bab 5 ini adalah hasil dan pembahasan. Bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Kemudian bab 5 isinya kesimpulan dan saran. Dalam setiap laporan hampir 99% isinya sama. Apakah itu pada laporan PTK, skripsi, tesis, disertasi, itu hampir isi dari bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan, dan bab 5 itu kesimpulan dan saran. Kemudian ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Ini yang silahkan dicek juga. Saya rasa hampir sama isinya Bapak Ibu. Namun yang harus menjadi perhatian adalah isinya seperti apa. Teknis dalam menulis bab 4 dan bab 5 ini seperti apa? Kita akan bahas pada malam hari ini, dan kita akan coba diskusi sampai dengan clear bagaimana Bapak Ibu menulis pada bagian ini, sehingga ketika Bapak Ibu sudah selesai dari kelas ini, materi ini, Bapak Ibu bisa langsung untuk menerapkannya ataupun langsung menulis bagian pada laporan Bapak Ibu. Nah, satu lagi Bapak Ibu terkait dengan penyelesaian. Nah, penyelesaian laporan. Tentu dalam perkembangan di grup itu juga kami memperhatikan, dan kami pantau setiap hari, setiap kami buka grup pasti kami pantau sampai mana nih Bapak Ibu sudah membuat gitu ya. Artinya ketika Bapak Ibu membuat laporan ataupun semua jenis macam karya tulis ilmiah, itu tidak ada yang sifatnya instan. Sering kali kami melihat ataupun mendapat curhat gitu ya, ingin cepat gitu ya, ingin cepat untuk mendapatkan satu tulisan, ingin mendapatkan satu laporan, satu artikel ataupun jurnal itu secara instan. Yang harus dipahami adalah tidak ada yang ataupun tidak mungkin Bapak Ibu menyelesaikan satu tulisan itu dalam 1-2 hari, nggak mungkin. Oleh karena itu kami coba untuk Bapak Ibu, istilahnya Bapak Ibu bisa cicil seperti itu. Makanya kami bagi-bagi materinya agar
Bapak Ibu bisa satu step by step dalam mengerjakannya. Nah, sampai dengan nantinya Bapak Ibu mendapatkan satu tulisan atau satu laporan yang utuh. Jika Bapak Ibu ingat saja dulu, mungkin Bapak Ibu bisa flashback ke belakang ketika Bapak Ibu bimbingan skripsi dulu. Bimbingan skripsi ataupun tesis pasti butuh waktu yang cukup panjang untuk itu. Nah, Bapak Ibu menulis satu bab, dua bab, sampai dengan ujian skripsi itu nggak bisa 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan seperti itu. Jadinya ketika Bapak Ibu menulis dibutuhkan kesabaran, komitmen tentunya, dan kontinuitas. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu sudah menulis bab 1 sekarang, kemudian Bapak Ibu lepas, ya mungkin dengan faktor tertentu mungkin tidak bisa. Biasanya 1 bulan, kemudian 2 bulan akan Bapak Ibu buka kembali, itu akan berat Bapak Ibu. Akan terasa, wah belum selesai nih, tapi udah kadang hampir lupa gitu kan. Karena udah 1 bulan, 2 bulan lewat. Nah, makanya harapannya adalah silahkan Bapak Ibu, mumpung ada pada kelas ini dan masih semangat-semangatnya gitu ya, diselesaikan, ditulis sedikit demi sedikit. Misalkan kalau Bapak Ibu tidak bisa langsung menyelesaikan 1 bab, selesaikan 1 sub saja 1 hari gitu ya. Misalkan Bapak Ibu hari ini menyelesaikan bagian latar belakang dulu. Pada bab 1 latar belakang. Kemudian besok hari besoknya silahkan Bapak Ibu buat rumusan masalah sampai dengan hasil penelitian yang relevan misalkan. Hari berikutnya silahkan buat bab 2-nya. Bab 2-nya 1 variabel dulu deh. Jangan langsung jos 1 bab gitu. Agak berat dan pasti berat. Karena kami saja yang mungkin sudah ada pengalaman, ini ada pengalaman saja, bukan berpengalaman sekali. Pengalaman untuk menyelesaikan bab itu, skrip, dan Bapak Ibu pasti pernah merasakan. Itu pasti akan butuh proses di sana. Kemudian dicoret lagi, kemudian disuruh perbaiki lagi, besok lagi kembali, itu butuh proses Bapak Ibu dan butuh waktu. Nah, oleh karena itu silahkan di kesempatan ini Bapak Ibu lah yang menjadi penentu. Kami di sini hanya memfasilitasi, coba untuk bekerja ataupun merespon dari tulisan Bapak Ibu secepat mungkin, dan silahkan Bapak Ibu lah yang jadi penentunya. Nah, ketika kami sudah berikan catatan pada lembarannya, silahkan Bapak Ibu langsung koreksi ataupun besoknya silahkan langsung untuk direvisi ataupun diperbaiki dan kirim kembali di grup. Oke, itu untuk motivasi Bapak Ibu. Karena yang kami undang di sini bukan hanya kelas yang pada bulan ini, tetapi yang bulan lalu juga, yang ada yang bulan Oktober, kemudian bulan September juga ada di grup ini. Yang memang ada beberapa yang cepat gitu ya. Ada yang bahkan sudah seminar, ada juga yang sudah masuk dalam penilaian. Nah, itu kami sangat senang dengarnya jika Pak, ada banyak yang sudah melapor ke saya, Pak, saya sudah seminar hari ini di lokasi ini, dia bilang seperti itu. Kemudian ada juga yang sudah masuk dalam penilaian dan sudah mendapat penilaian seperti itu dari tim penilai Dupak kalau tidak salah, yang dia gunakan sebagai salah satu syarat dalam laporan PTK itu. Kami sangat senang kalau ada mendengar yang seperti itu Bapak Ibu, dan silahkan dilanjutkan. Baik, kita mulai terkait dengan bab 4. Sekali lagi bisa diperhatikan simak sistematikanya kembali, jangan sampai ada yang salah dalam sistematika. Bab 4 itu hasil penelitian dan pembahasan.
Jadi ada dua di sana Bapak Ibu. Ada hasil penelitian dan pembahasan. Nah, biasa Bapak Ibu dalam laporan itu dipisah. Ada hasil penelitiannya dulu dan pembahasannya. Nah, hasil penelitian ini apa Bapak Ibu? Nah, hasil penelitian yang Bapak Ibu lakukan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah silahkan ditampilkan ataupun digambarkan dalam laporannya terkait dengan hasil-hasil penelitian yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan yang bisa berupa tabel, bisa berupa gambar, narasi, diagram, dan lain-lain. Nah, yang dijabarkan secara mendetail dengan cara yang sistematis. Nah, jadinya Bapak Ibu silahkan pada bab hasil penelitian ini akan berisi data-data di sana. Data, misalkan data siswa, kemudian silahkan dikuatkan dengan narasi, kemudian tabelnya ataupun datanya dibuatkan diagram atau grafik. Nah, itulah isinya dari hasil penelitian. Nah, yang Bapak Ibu tentunya yang sudah Bapak Ibu olah, kemudian sudah Bapak Ibu simpulkan terkait dengan datanya, sudah direduksi dan diringkas seperti itu, sehingga nanti akan muncul data-data di sini. Data-data mungkin siklus pertamanya isinya apa, siklus keduanya isinya apa di sini ya. Kemudian dalam hasil penelitian untuk diperhatikan catatannya adalah hindari data yang tidak relevan. Kemudian yang kedua, sajikan data dalam bentuk gambar ataupun tabel yang mudah dimengerti. Jadi silakan tabel yang Bapak Ibu buat ataupun grafik dan data yang Bapak Ibu sajikan itu bisa dipahami ataupun ketika dilihat saja itu sudah wah bagus nih tampilannya, ataupun data Bapak Ibu tidak perlu kita harus berpikir keras untuk paham gitu ya. Misalkan nilai berapa, jumlahnya berapa itu bisa dilihat jelas. Nah, kemudian jangan sampai tabel ataupun gambar itu terpotong gitu ya. Nah, di situ yang dalam lembaran-lembaran itu terpotong, itu yang silahkan diperhatikan juga terkait dengan kerapian dari data itu. Nah, kerapiannya kemudian silahkan disajikan, misalkan tabelnya terlebih dahulu, kemudian didukung dengan grafik, kemudian dijelaskan dengan narasi. Nah, itu adalah data yang senang kita lihat karena sudah lengkap gitu ya. Ada data tabelnya, kemudian grafiknya seperti apa, dan penjelasannya seperti apa. Nah, itu bagus. Nah, ini yang Bapak Ibu jelaskan pada hasil penelitian, pada penelitian tindakan. Apakah Bapak Ibu dalam penelitian tindakan kelas, tindakan sekolah, tindakan pengawasan, dalam hasil penelitiannya pasti ada siklus. Nah, data pada siklus itulah yang Bapak Ibu akan paparkan di sini. Ya. Data yang ada pada siklus. Misalkan siklus pertama, datanya apa? Pada poin perencanaan. Nah, pada data poin perencanaan ini silahkan Bapak Ibu tampilkan data-data ataupun hasil penelitian Bapak Ibu terkait dengan ini prosesnya, proses merencanakan. Nah, di sini pada siklus pertama pada poin perencanaan. Karena dalam satu siklus seperti yang Bapak Ibu ketahui ada 4 prosesnya. Nah, itu yang dijelaskan satu persatu. Perencanaannya seperti apa yang terkait dengan menyiapkan bahan, RPP, silabus, medianya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu persiapkan apalagi yang Bapak Ibu persiapkan pada siklus pertama ini. Nah, inilah yang menjadi data. Silakan ditampilkan, dijelaskan dengan narasi di sini terkait dengan persiapan Bapak Ibu apa, seperti itu. Nah, ini yang harus jelas ada pada poin perencanaan. Kemudian pada poin pelaksanaan, pada siklus pertama. Nah, silahkan dijelaskan langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran itu seperti apa. Tentu yang sudah sesuai dengan RPP.
Bapak Ibu, pada proses perencanaannya sudah disiapkan RPP sedemikian rupa. Nah, kemudian itulah yang dilaksanakan, kemudian diceritakan di sana atau dideskripsikan langkah demi langkahnya. Nah, silakan dibuat penjelasan, misalkan bukan grafik, deskripsi ataupun paragraf yang menjelaskan terkait dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Misalkan yang Bapak Ibu yang menulis PTK, silahkan dirincikan. Nah, ini langkah-langkahnya. Kemudian pada poin observasi. Pada poin observasi ini silahkan Bapak Ibu juga paparkan hasil pengamatan. Apa hasil dari pengamatan aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran? Nah, ini kita coba di PTK dulu yang terkait dengan Bapak Ibu ketika sudah melaksanakan kegiatan. Nah, kemudian diamati apa hasil prosesnya tadi. Nah, hasilnya tidak harus berupa data kuantitatif, Bapak Ibu. Bisa juga Bapak Ibu jelaskan berupa data narasi ataupun hasil pengamatan Bapak Ibu seperti apa. Jadi dijelaskan dalam bentuk paragraf. Jika memang ada data kuantitatif juga silahkan. Jadi tidak terbatas seperti Bapak Ibu. Yang penting data itu apakah berbentuk angka ataupun narasi. Yang penting berkaitan dengan poin-poin ini, itu silahkan ditampilkan pada bagiannya. Oke. Kemudian pada bagian refleksi dalam satu siklus. Nah, refleksi ini silahkan Bapak Ibu dipaparkan datanya, data hasil evaluasi dan observasinya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menyimpulkan untuk tindakan selanjutnya. Nah, pada bagian refleksi ini silahkan Bapak Ibu dievaluasi data itu seperti apa. Nah, di bagian ini Bapak Ibu bisa menyiapkan jika memang ada kekurangan, ada sesuatu yang dirasa masih kurang pada siklus pertama, pada bagian inilah diceritakan ataupun dideskripsikan apa yang kurang, kemudian direncanakan kembali. Nah, buat rancangan kembali ini kita apa kira-kira nanti yang akan kita lakukan pada siklus kedua. Misalkan ada mungkin kurang ataupun masih rendah gitu ya. Ketika kita lihat hasil belajarnya misalkan ternyata masih belum signifikan seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu evaluasi, kemudian silakan ditentukan apa tindakan pada siklus kedua agar memang hasilnya menjadi lebih signifikan kembali. Nah, itu. Kemudian data-data ini seperti yang saya jelaskan pada awal tadi, tidak mutlak harus data kuantitatif saja. Silahkan digabungkan antara data kuantitatif, kemudian data kualitatif, didukung dengan tabel, kemudian foto. Foto apakah boleh saya tampilkan? Boleh. Misalkan Bapak Ibu menjelaskan proses pelaksanaannya. Proses pelaksanaan Bapak Ibu melakukan pembelajaran ataupun melakukan proses evaluasi, silakan difoto. Nah, namun dokumen yang berupa foto-foto itu silakan diambil satu saja yang paling berkaitan ataupun yang mewakili data. Nah, silakan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menjelaskan secara narasi proses pembelajaran di kelas. Nah, silakan tampilkan satu foto bagaimana pembelajaran di kelas itu boleh. Dan saya pribadi sangat apresiasi sekali jika Bapak Ibu menjelaskan secara sistematis seperti itu. Ada tabelnya seperti apa, kemudian penjelasannya seperti apa. Kalau memang dibutuhkan foto, silakan ditampilkan foto itu di hasil penelitian. Jadi apakah foto-foto itu hanya untuk lampiran? Tidak, Bapak Ibu. Foto itu adalah termasuk data hasil penelitiannya.
ataupun hasil proses dari penelitian. Boleh Bapak Ibu silahkan ditampilkan pada hasil penelitian ini. Nah, untuk memperkuat sifatnya, untuk memperkuat data. Dan nanti semua keseluruhan dari dokumentasi, kemudian hasil wawancara silahkan dilampirkan. Nah, ini. Itu untuk hasil. Nah, kemudian pada bagian poin B, tentu ada pembahasan. Nah, jangan lupa pada laporan dari PTK ataupun PTS Bapak Ibu, ada poin pembahasan yang mungkin disinilah poin yang sering kami revisi ataupun sering kami berikan masukan dan saran kepada Bapak Ibu ketika menulis laporan PTK. Dari sekian, misalkan dari 10 laporan PTK yang saya lihat, mungkin hanya 1 yang membuat pembahasan, yang lain belum, ataupun yang lain melupakan adanya pembahasan ini. Ya, 9 dari 10 laporan PTK itu melupakan adanya pembahasan. Karena bab 4 itu kan dari judulnya saja hasil penelitian dan pembahasan. Nah, pembahasan itu apa Bapak Ibu? Nah, ini bisa Bapak Ibu perhatikan juga di screen-nya. Berupa rangkuman. Nah, rangkuman hasil penelitian. Itu yang pertama. Silahkan dirangkum kembali apa intisari dari hasil penelitian Bapak Ibu pada siklus pertama. Oke. Siklus pertama misalkan Bapak Ibu rangkum lagi apa hasilnya. Nah, misalkan apa gitu ya. Misalkan pada siklus pertama didapatkan nilai di atas rata-ratanya 75 gitu ya. Itu hasil penelitian ataupun rangkumannya dari siklus pertama. Lalu silahkan deskripsikan hasil analisisnya. Nah, dari 75 hasilnya yang 75 itu poin-poin apa saja? Apakah pada mata pelajaran apa gitu ya? Kemudian silahkan dideskripsikan 70 nilai yang ada pada 75 pada rangkuman ini dinarasikan kembali, dijelaskan kembali apakah itu nilai sudah menentukan KKM, mencapai KKM gitu kan? Apakah data itu dalam mata pelajaran apa? Silahkan itu dijelaskan pada bagian analisisnya. Nah, itu kan masih hasil penelitian yang kita rangkum. Nah, pada bagian inilah kebanyakan pembahasan yang Bapak Ibu buat pada laporan-laporan sebelumnya yang saya lihat. Silahkan Bapak Ibu diperhatikan pada poin yang 2 ini. Nah, ini diperhatikan pada 2 poin yang terakhir. Ini yang sering kali dilupakan pada pembahasan. Jadi pembahasan itu tidak hanya sekedar merangkum hasil penelitian kembali, tetapi membahas. Membahas itu adalah kita membandingkan, ya gitu ya. Kita akan melihat kembali apakah hasil penelitian kita ini memang ada kaitannya, ataukah ada perbedaannya, ataukah Bapak Ibu akan melihat atau meninjau kembali teori yang ada. Apakah memang sama nih, ataupun ada perbedaannya di situ. Bapak Ibu bisa lihat kelebihan ataupun kekurangannya pada penerapan, misalkan Bapak Ibu menerapkan media ataupun model di kelas. Nah, disinilah ya waktunya Bapak Ibu melakukan pembahasan. Oleh karena itu, silahkan dalam bagian pembahasan ini harus ada teori ataupun hasil penelitian pembanding untuk membandingkan hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, pada poin inilah tempatnya Bapak Ibu gunakan, mungkin ada penelitian yang relevan yang Bapak Ibu bahas pada bab 2 ataupun bab 1, tempatnya di sana. Pada bagian inilah Bapak Ibu akan melihat apakah memang hasil yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan itu memang sesuai dengan teori atau berbeda. Nah,
Ini kuncinya. Apakah pada poin ini Bapak Ibu akan melihat teori ataupun hasil penelitian yang lain, apakah sama atau berbeda dengan penelitian Bapak Ibu? Itu intinya. Jadinya wajib Bapak Ibu akan kembali menuliskan teori ataupun hasil penelitian sebagai pembanding. Nah, ataupun mengaitkan hasil penelitian Bapak Ibu dengan pendapat atau teori yang relevan. Ini intinya. Dalam pembahasan Bapak Ibu harus ada dua bagian ini. Yang kebanyakan saya lihat hanya sampai dengan merangkum saja, tidak sampai melihat kembali teori. Itu yang kadang-kadang mungkin selama ini ada yang salah gitu ya. Ada yang mungkin kita mencontoh yang kurang ada, kita lihat laporan, oh di laporan yang ini saya lihat nggak ada kok. Nah, seperti itu. Di laporan laporan Bapak ini saya lihat nggak ada. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk laporan itu dijadikan acuan, tetapi tidak mutlak. Mutlak Bapak Ibu ikuti, tetapi yang silahkan diikuti yang menurut teorinya yang benar, seperti itu. Karena kami juga banyak diskusi dengan tim penilai ataupun dari guru ataupun dosen yang terkait dengan pembahasan ini, dan teorinya memang seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu menyusun laporan, ketika dilihat pembahasannya, wah ini kok nggak ada membandingkan gitu, tidak ada membahas. Jadi namanya pembahasan, kita akan membahas hasil penelitian kita. Jadi tidak hanya sekedar merangkum. Itu ya Bapak Ibu. Nah, contoh. Nah ini langsung kita coba contohkan. Kalau Bapak Ibu melihat di laporan yang lain, itu mungkin masih bingung gitu ya. Nah, kita coba lihat. Ini misalkan hasil penelitian ini. Nah, hasil penelitian Bapak Ibu dapatkan di lapangan pada poin atas. Nah, ini ya. Dari hasil penelitian gitu ya. Nah, ini kan kita menjelaskan hasil penelitian Bapak Ibu di lapangan. Didapatkan bahwa, nah ini disimpulkan bahwa gitu ya, penerapan media kuis interaktif melalui Kahoot dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ini adalah hasil penelitian yang Bapak Ibu sudah simpulkan. Ya, banyak data-data yang Bapak Ibu sudah olah di sana. Kemudian kita mendapatkan satu statement atau satu kesimpulan bahwa ada memang. Nah, ada pengaruhnya ataupun ataupun dapat meningkatkan. Nah, itu adalah statement kita. Nah, kemudian hal ini sesuai dengan data perhitungan analisa, oke? Ataupun data hasil belajar, misalkan Bapak Ibu dapatkan data grafik, data statistik, dukung dengan data itu. Datanya adalah, nah misalkan siklus pertama gitu ya, mendapatkan peningkatan sebesar 50%. Nah, kita sudah menyampaikan secara deskripsi di sini. Silahkan Bapak Ibu kuatkan dengan data pada tabel, ataupun Bapak Ibu bisa buatkan grafik. Ketika Bapak Ibu sudah menyebutkan 50% ataupun data apa saja pada yang Bapak Ibu jelaskan, silahkan ditampilkan juga data realnya dalam bentuk tabel ataupun grafik. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa juga foto. Nah, jika memang foto itu berkaitan dengan data ini, silahkan ditampilkan. Tapi jika tidak berkaitan, jangan. Oke, itu intinya. Jika data-data ataupun dokumen yang Bapak Ibu gunakan itu berkaitan, silahkan ditampilkan dan dijelaskan yang akan menguatkan satu sama yang lain. Tetapi jika tidak ada hubungannya, tidak perlu. Oke. Nah, itu adalah hasil penelitian. Hasil yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan. Entah itu pada siklus pertama atau siklus kedua, kemudian pada proses-prosesnya silahkan dijelaskan. Baik, lanjut ke pembahasan. Nah, pembahasan ini silahkan Bapak bisa juga dalam kalimat seperti ini, hal ini diperkuat misalkan dari data yang didapatkan
ringkasan kan tadi. Kita mulai dari ringkasan dari hasil penelitian ini. Nah, kemudian kita akan bahas hal ini diperkuat oleh hasil penelitian, misalkan hasil penelitian siapa yang Bapak Ibu jadikan acuan, gitu ya. Oh, ternyata dalam hasil penelitian ini juga pernah diteliti bahwa media Kahoot yang kita teliti ini sebagai media interaktif kuis online ini sebagian besar dipergunakan, nah, dan dapat mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa. Oh, ternyata pernah ada yang meneliti terkait dengan Kahoot ini juga, gitu ya. Karena kita juga cari hasil-hasil penelitian yang relevan ataupun teori-teori yang relevan. Nah, itulah waktunya kita gunakan juga di pembahasan. Nah, hasilnya seperti apa yang kita bandingkan. Oh, di pembahasan ini kita jelaskan juga memang ada kaitannya bahwa media yang kita terapkan di penelitian kita itu bisa meningkatkan juga. Nah, kemudian silahkan dikaitkan lagi ataupun cari lagi teori terkait dengan pembelajaran misalkan. Nah, karena Kahoot misalkan ini termasuk dalam aplikasi online, ya, aplikasi online yang banyak Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran daring. Nah, ini kemudian dijelaskan dalam teori siapa dalam Randi 2021 dijelaskan juga bahwa dalam pembelajaran penting untuk menerapkan media interaktif. Nah, ini salah satu pernyataan ataupun teori yang menguatkan hasil penelitian kita, gitu. Jadi harus Bapak Ibu tampilkan pada bagian pembahasan. Jadi jangan salah Bapak Ibu ya. Nanti ketika Bapak Ibu mengumpulkan hasil penelitian dan pembahasan, yang bagian ini silahkan disimak sekali. Jadi jangan sampai hanya Bapak Ibu sampai di sini hasil penelitian saja. Oke. Dan kami tunggu dari besok untuk bab 4-nya. Nah, ini catatan Bapak Ibu sedikit. Catatan untuk hasil penelitian dan pembahasan. Silahkan untuk hasil dan pembahasan ini, hasil penelitiannya Bapak Ibu, sesuai dengan rumusan masalah. Nah, berapa rumusan masalah ataupun apa yang menjadi rumusan masalah Bapak Ibu, itulah yang menjadi hasilnya. Jangan sampai terbalik gitu ataupun berbeda. Ini Bapak Ibu merumuskan masalah terkait dengan hasil belajar, kok pada hasilnya terkait dengan motivasi gitu. Kok berbeda? Nah, ini yang jadi pertanyaannya nanti. Jadi harus sama, diperhatikan juga ya Bapak Ibu. Kemudian pada poin pembahasan. Nah, pembahasan ini silahkan gunakan gambar. Ini saya ulang lagi atau saya ringkas lagi. Gunakan gambar, tabel, grafik seperlunya dalam menjelaskan data hasil penelitian. Jadi yang berkaitan saja digunakan. Setiap data harus dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Jadi Bapak Ibu mungkin banyak yang Bapak Ibu beranggapan bahwa semakin tebal laporan itu semakin bagus. Ya, ada dari kita yang menganggap seperti itu. Tapi silahkan selama itu memang hanya Bapak Ibu jelaskan dengan kalimat yang ringkas, padat, dan detail di sana, itu sudah cukup. Jadi tidak perlu Bapak Ibu akan muter-muter terkait dengan data yang Bapak Ibu sampaikan seperti apa. Jadi silahkan diringkas dengan kalimat-kalimat yang efektif, kemudian dengan data-data pendukung yang ada. Oke, baik, itu untuk bab 4-nya. Pembahasan dan hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian kita lanjut ke bab 5 sedikit kalau di kesimpulan. Rata-rata sudah bagus kalau kesimpulan ini dan saran. Tidak ada permasalahan, hanya sedikit saya singgung saja. Tapi kalau untuk secara pengalaman Bapak Ibu pasti sudah paham lah kalau kesimpulan. Kesimpulan kan hanya intisari yang diambil dari hasil penelitian dan saran untuk pihak-pihak tertentu. Itu saja sebenarnya. Nah, kesimpulan itu adalah pernyataan-pernyataan yang diambil secara ringkas dari hasil penelitian Bapak Ibu. Oke. Nah, hanya saran sedikit, catatan saya berikan, gitu ya. Pastikan sudah sesuai dengan rumusan masalah. Artikel ilmiah nih, sorry.
pada laporan. Ini ya, pada laporan. Ya, pastikan memang sudah sesuai dengan rumusan masalah. Oke, ini laporan PTK. Saya sedikit salah tulis. Kemudian ini cukup 1-2 paragraf saja dalam kesimpulan, Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya itu tidak perlu panjang, yang penting sudah mewakili intisari dari hasil penelitian Bapak Ibu semua. Kemudian data-data, ini data-data yang sifatnya berupa angka atau rumus tidak perlu ditampilkan lagi. Cukup dijelaskan secara narasi saja Bapak Ibu. Oke. Jika memang diperlukan cukupnya saja, karena kita akan ambil sebuah kesimpulan di sana, kesimpulan yang berupa deskripsi. Jadi jangan sampai banyak angka-angka lagi muncul di kesimpulan ataupun yang masih mengandung pertanyaan gitu. Kalau kesimpulan artinya sudah final di sana, sudah selesai gitu kan, apa yang menjadi hasil penelitian Bapak Ibu, intisarinya sampai di sana. Itu untuk kesimpulan. Saran, insya Allah tidak banyak yang Bapak Ibu pertanyakan seperti itu. Nah, cuman saran saja ditulis secukupnya, kemudian dapat diaplikasikan. Nah, saran-saran itu misalkan untuk pihak-pihak tertentu itu bisa diaplikasikan segera. Jadi kalau kelamaan nanti sarannya hasil penelitiannya udah nggak laku gitu kan. Misalkan Bapak Ibu meneliti terkait dengan apa, Kahoot misalkan sekarang, ya sekarang diterapkan gitu. Jadi jangan sampai udah selesai pembelajaran online kan nggak match lagi gitu kan. Nah, kemudian gunakan kata harapan. Nah, untuk siapa? Untuk harapannya untuk orang tua ataupun guru apa gitu ya. Kemudian memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya. Jadi pasti penelitian ini kurang, ada yang kurang, ada yang perlu gitu kan, ada yang silahkan dikembangkan gitu kan. Nah ini dalam saran itu silahkan untuk beri masukan ataupun rekomendasi kepada peneliti selanjutnya terkait dengan penelitian kita agar dilanjutkan pada bagian apa misalkan di sana. Oke, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini juga sangat penting dan ini adalah bagian ketiga mungkin dalam laporan itu yang sering salah. Kalau pada laporan itu Bapak Ibu mungkin masih kurang pada pendahuluannya, bab 1-nya. Kemudian pada bab 2-nya masih kurang banyak referensinya ataupun kutipan yang digunakan. Kemudian pada bab 4 itu pada pembahasannya yang masih dilupakan. Nah, pada bagian daftar pustakanya juga sangat riskan dan sering terlupakan dan tidak agak diabaikan gitu ya. Karena kami lihat daftar pustakanya masih berantakan. Nah, silakan daftar pustaka ini yang Bapak Ibu tulis. Nah, kalau pengertian tentang semuanya mungkin Bapak Ibu sudah paham semua, tetapi silahkan apa yang menjadi rujukan. Kalau rujukan ataupun kutipan itu ada pada teks. Nah, daftar pustaka inilah yang menjadi kumpulannya. Jadi semua yang Bapak Ibu kutip yang ada pada naskahnya, bab 1, 2, dan 3 itu, semua daftar pustaka atau sumbernya ada ditulis pada bagian daftar pustaka ini. Ya. Nah, yang sering terjadi salah itu, ini sering sekali salah, yang ini. Ini masih, tapi sama saja intinya. Dalam penulisan daftar pustaka, silahkan dilihat kembali ya. Dilihat kembali sumber-sumber yang Bapak Ibu tulis, yang ada pada naskah. Nah, gitu. Bapak Ibu tidak melihat ataupun tidak dalam mengutip pada teks, kemudian menuliskan daftar pustaka itu tidak sesuai gitu ya. Ada yang dalam naskahnya menulis terkait dengan menurut Muhammad Soehardi menggunakan nama lengkap, itu yang salah. Kemudian menuliskan juga gelar-gelarnya gitu ya, itu salah juga. Nah, kemudian
menurut menurut Soehardi misalkan dalam buku apa gitu, itu salah. Jadi cukup dalam penulisan ataupun mengutip, sumbernya adalah yang ditulis nama belakangnya saja. Misalkan Bapak Ibu, nama saya adalah Muhammad Soehardi. Kebetulan saya punya artikel ataupun buku, Bapak Ibu kutip. Jadi cukup Bapak Ibu tulis saja menurut Soehardi 2015 gitu. Tahun bukunya tahun berapa, ada tahun artikelnya tahun berapa. Nah, diikuti dengan pendapat yang Bapak Ibu kutip. Nah, itu. Jadi masih banyak sekali yang saya lihat Bapak Ibu menuliskan nama lengkap. Ya. Jadi itu tidak perlu, cukup nama belakangnya saja. Nah, jangan sampai pada kalau kemarin mungkin belum diberikan materi ini, Bapak Ibu masih ada yang menuliskan menurut Muhammad Soehardi 2015. Nah, itu keliru ya Bapak Ibu. Nah, gitu. Kemudian silahkan diperhatikan cara penulisan daftar pustaka yang benar. Di WA Group atau di materi itu sudah ada cara menulis daftar pustaka yang benar dari buku, dari jurnal. Tolong diperhatikan ketika Bapak Ibu menulis daftar pustaka di laporan PTK-nya. Jadi sudah sangat biasa itu, sebenarnya sudah kita pelajari dari zaman SMA itu, menulis daftar pustaka yang benar. Dari nama penulisnya dibalik. Soehardi Muhammad, ada Soehardi M gitu ya. Kemudian tahun bukunya, tahun berapa. Kemudian judul buku itu dicetak miring, italik gitu ya. Kemudian kota terbitnya di mana? Misalkan Jakarta. Lanjut dengan penerbitnya siapa. Nah, itu cukup simpel, tapi kadang kita masih abai terkait dengan penulisan daftar pustaka yang benar. Masih saja tidak ada yang asal-asalan membuat judul bukunya enggak di garis miring. Padahal sangat simpel itu kalau Bapak Ibu ikuti. Biasanya itu sudah terbiasa. Coba saja Bapak Ibu biasakan satu saja Bapak Ibu tulis daftar pustaka yang benar. Nanti akan kalau sudah terbiasa, jadi tidak perlu Bapak Ibu lihat konsepnya lagi. Pasti sudah terbiasa untuk menuliskan daftar pustaka yang benar. Kemudian gunakan daftar pustaka yang dari sumber 15 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir lah, enggak apa-apa. Jangan sampai Bapak Ibu gunakan sumber pustaka yang tahun 1996 gitu. Udah nggak relevan lagi Bapak Ibu teliti yang sekarang. Ada yang juga yang menurut Depdiknas gitu. Sekarang udah Kemdikbud sekarang, udah bukan lagi departemen, ataupun sumber-sumber yang mungkin Bapak Ibu update, ataupun yang sudah update yang sifatnya sumber kutipan langsung, itu harus yang terbaru Bapak Ibu. Menurut peraturan pemerintah, peraturan menteri itu yang terbaru. Jangan sampai Bapak Ibu ambil peraturan yang zaman kapan itu. Nah itu. Ini diperhatikan, jangan sampai ada daftar pustaka yang tahun Belanda gitu. Jadi kadang itu juga yang dilihat oleh tim penilai. Jadi terkesan copy paste ataupun asal-asalan membuat laporan. Nah itu yang menjadi catatan juga yang kami sering diskusi oleh tim penilai, yang ada yang di guru yang pernah saya cek ataupun diskusi. Ini memang laporan PTK ini kadang banyak yang copy paste gitu ya. Sumbernya juga enggak ini gitu kan. Banyak yang tim penilai itu cerita kepada saya terkait dengan ini. Nah, lampiran. Nah, ini lampiran Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menuliskan laporan, ini juga pernah disampaikan dari tim penilai dalam laporan itu, silahkan lampirkan juga. Kalau hanya sekedar sebatas laporan dari bab 1 sampai 5 dan daftar pustaka itu masih kurang. Harus ada lampiran. Nah, apa yang Bapak Ibu lampirkan itu minimal ada ini.
Karena terkait dengan PTK, ya harus ada RPP-nya. RPP-nya pada setiap siklus, kemudian pada setiap pertemuannya. Oke, itu dilampirkan. Nah, kemudian instrumen yang digunakan. Instrumen itu harus dilampirkan juga. Misalkan Bapak Ibu gunakan instrumen kuesioner, silahkan dilampirkan. Kemudian Bapak Ibu gunakan instrumen wawancara, dilampirkan itu. Kemudian contoh hasil. Nah, ini contoh hasil saja Bapak Ibu, hanya sampel. Misalkan Bapak Ibu judul PTK-nya adalah untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Nah, hasil pembelajaran ataupun hasil penelitian itu silahkan dilampirkan juga sampelnya seperti apa. Jadi contoh saja, tidak perlu semua. Misalkan dari 30 siswa itu cukup 1 atau 2 saja yang Bapak Ibu lampirkan. Kemudian dokumen pelaksanaan penelitian. Nah, ini silahkan dilampirkan juga surat izinnya, kemudian foto-foto. Nah, foto-foto ini ya jangan semua juga, tapi ya ambil saja foto-foto yang berkaitan gitu ya, berkaitan dengan yang diteliti. Nah, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan pada laporan PTK-nya agar semakin komplit gitu. Isinya sudah komplit, dari judul bab satunya sudah bagus, 2 dan seterusnya bagus, ditambah dengan lampiran yang lengkap, nah itu akan menambah kepercayaan. Oh, ini memang laporannya sudah oke, sudah mantap. Nah itu. Jadi tidak ada asumsi-asumsi lagi yang menyatakan bahwa laporan Bapak Ibu dibuatkanlah apa gitu. Jadi memang Bapak Ibu lah yang membuat laporan yang ini dengan baik, dengan bagus dan dengan lengkap. Kemudian itu bisa mengurangi. Mungkin ada penilai yang meragukan gitu ya. Nah, bisa Bapak Ibu menguatkan lagi, artinya laporan itu istilahnya kita bisa menguatkan dari satu ke bagian yang lain. Nah, lampiran ini juga berfungsi untuk menguatkan apakah memang benar dilakukan gitu kan. Kalau PTK nggak ada bukti-bukti melakukan misalkan foto gitu kan, ataupun RPP-nya, nah itu udah diragukan. Nah, ini hanya sekedar PTK ngambil di internet nih. Ini salah satu yang harus diperhatikan. Itu untuk Bapak Ibu, untuk pada malam hari ini yang mudah-mudahan ada sedikit pencerahan bagi Bapak Ibu semua terkait dengan menulis laporan PTK ataupun PTS bagi Bapak Ibu yang menjadi kepala sekolah ataupun PTKP yang menjadi pengawas. Apa perbedaannya? Hanya perbedaannya pada subjek ataupun objek penelitian saja. Kalau kepala sekolah ataupun PTS itu lebih ke mungkin supervisinya, kemudian ke bagaimana meningkatkan disiplin guru, kemudian kompetensi guru dan lain sebagainya. Nah, itu untuk kepala sekolah. Kalau PTK memang khusus untuk pembelajaran di kelas, meningkatkan pembelajaran di kelas. Itu Bapak Ibu. Dan semoga penjelasan ini Bapak Ibu bisa dapatkan inspirasi dan tentunya harapannya adalah silahkan dilanjutkan laporan itu sampai dengan selesai. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tunda, besok dah saya buat gitu, besok lagi, akhirnya nggak selesai. Tahu-tahunya pas mepet Bapak Ibu ambil saja copy paste gitu kan. Nah itu yang kadang kadang ya akan berefek juga kepada Bapak Ibu semua. Jadi efeknya adalah ke Bapak Ibu bukan ke saya gitu. Jadi sarannya adalah silahkan dilanjutkan. Kemudian di grup itu tetap aktif dan kami bimbing sampai dengan selesai. Jadi apakah saya belum penelitian Pak, ataupun belum rampung datanya bulan November, saya selesaikan di Desember besok. Oke, saya tunggu sampai jadi. Sampai Bapak Ibu betul-betul sudah mendapatkan satu laporan PTK yang bagus dan menurut kami sudah lengkap dan Bapak Ibu bisa pergunakan sebagai ya satu syarat misalkan dikenakan pangkat ataupun sebagai skripsinya ya silahkan.
Itu untuk malam hari ini, dan kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Kebetulan saya sendiri pada malam hari ini, kita akan coba untuk diskusi terkait dengan bab 4 ini. Silahkan juga Bapak Ibu yang ingin bertanya dari awal, mungkin ada yang masih belum jelas terkait dengan siklus ataupun terkait dengan judulnya, mungkin ada yang baru sempat yang malam hari ini di Zoom meeting, silahkan bisa dikonsultasikan terkait dengan yang awal juga boleh. Bisa raise hand Bapak Ibu di Zoom meeting dan bisa menuliskan pertanyaannya di chatting Zoom meeting, akan kita coba bahas pada malam hari ini. Silahkan yang pertama Bu Vivin Wahyuni. Silakan Bu Vivin. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Suhardi. Untuk saya kembali untuk bertanya Bapak, mohon maaf. Yang pertama tentang menulis hasil penelitian itu kan tadi yang pertama menulis hasil, yang kedua pembahasan untuk bab 4 nggih. Ya. Tentang menulis hasil penelitian itu saya pernah mengikuti diklat PTK, itu kok diawali dari menulis deskripsi tentang kondisi awal nggih Bapak. Nah, tadi yang saya ikuti itu kan dari mendeskripsikan siklus 1, kemudian siklus 2 maupun siklus selanjutnya. Ataukah itu memang tidak diperlukan deskripsi kondisi awal, ataukah bisa disertakan di situ begitu Bapak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pembahasan itu tadi yang katanya Bapak sering tidak menemukan nggih. Nah, ini untuk isi rangkuman saya masih agak kurang memahami apakah di dalam isi rangkuman itu yang dimaksudkan tadi adalah membandingkan antara kondisi awal, kemudian siklus 1, kemudian ke siklus 2, dan seterusnya kalau memang masih ada siklus itu Bapak. Kemudian yang ketiga, tentang hasil laporan PTK ini, apakah ada pembatasan jumlah halaman Pak? Karena saya pernah saya sih belum pernah mengajukan PTK untuk kenaikan pangkat. Terus terang saja saya belum pede, Bapak. Nah, dengan seperti ini mungkin saya ingin sekali menggunakan PTK hasil dari penelitian yang sekarang ini, kepengin saya untuk digunakan itu. Lah, makanya saya masih bingung adakah pembatasan 50 halaman atau 60 halaman dan seterusnya Bapak. Terima kasih, itu saja untuk malam hari ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Vivin atas pertanyaannya, dan bagus. Untuk pada malam hari ini saya ajak Bapak Ibu bismillah. Bismillah kita mulai dari kelas ini, dan mungkin Bapak Ibu yang belum pernah, saya belum pernah ajukan PTK ataupun kasus ilmiah sebagai syarat kenaikan pangkat. Kita coba dari awal. Memang tidak ada yang instan Bapak Ibu, tidak ada yang instan, tidak ada yang langsung bisa gitu ya. Tapi memang harus pelan-pelan kita coba pelajari dari step by step. Mungkin ada yang sudah lama banget yang nggak nulis lagi gitu ya. Nah, dari kelas ini kita coba untuk mulai. Baik, yang pertama terkait dengan penulisan, teknik penulisannya. Apakah kondisi awal gitu ya? Mungkin ada Bapak Ibu pernah melihat dari contoh laporan ataupun model laporan dan dari materi yang lain seperti itu. Dalam penjelasan hasil penelitian, silahkan Bapak Ibu, jika memang itu dirasa perlu, kondisi awal atau prasiklus Bapak Ibu ingin jelaskan. Kan sebelum masuk siklus ada mungkin Bapak Ibu kondisi awal atau prasiklus, itulah yang menurut Bu Vivin tadi dijelaskan terlebih dahulu. Sebenarnya itu tidak perlu. Kalau bagi saya pribadi nih. Tetapi di
hasil penelitian itu yang penting adalah Bapak Ibu jelaskan siklus pertamanya, siklus keduanya seperti apa prosesnya. Jika memang itu Bapak Ibu tampilkan juga, memang tidak jadi masalah sih, tidak masalah karena memang kita sudah jelaskan kondisi awal itu ada pada latar belakang. Latar belakang itulah tempat kondisi awal yang seharusnya Bapak Ibu jelaskan pada latar belakang itu sehingga kita ingin meningkatkan. Nah, kalau sudah masuk pada hasil penelitian, langsung pada hasil penelitian. Jadi jangan sampai kita ngulang-ngulang lagi, kita ulang lagi pada latar belakang sudah kita sampaikan kondisi awal di lapangan kan. Nah, kemudian di bab 4 itu langsung to the point ke hasil penelitiannya dan data-data yang Bapak Ibu masukkan dalam hasil penelitian itu. Tapi jika memang sifatnya subjektif Bapak Ibu. Sekali lagi, dalam penilaian laporan biasanya nih ada yang memang subjektif dari keilmuan ataupun pengalaman yang lain itu berbeda-beda. Kadang juga pembimbing satu ngomong seperti ini, kadang pembimbing dua juga berbeda gitu. Tetapi pada dasarnya dalam konsep Bapak Ibu menjelaskan, nah dalam konsep komponen yang Bapak Ibu jelaskan menyesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan. Namanya hasil penelitian, ya hasilnya saja yang diterapkan. Kalau latar belakangnya alasan, nah salah satunya adalah alasan ataupun kondisi di lapangan itu seperti apa. Sehingga itu yang memacu kita untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Kemudian, itu untuk jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan yang ketiga dulu, berapa jumlah halaman? Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada maksimal, tidak ada minimal. Yang jelas setiap komponen, setiap bab itu ada isinya ataupun sesuai dengan sistematika yang ada. Jadi jangan sampai bab 4 itu tidak ada pembahasan gitu kan, ataupun tidak ada yang Bapak Ibu jelaskan pada hasil penelitiannya masih kurang lengkap seperti itu. Itu yang menjadi inti. Kalau jumlah halaman tidak ada patokan minimal dan maksimalnya. Yang jelas silahkan semaksimal mungkin Bapak Ibu jelaskan pada setiap bab itu dengan komponen yang ada, kemudian dengan kelengkapan data-data ataupun hasil penelitian yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan, itu sudah sangat cukup. Kemudian yang pertanyaan nomor 2 tadi kurang lebih apa Bu? Mungkin agak lupa saya tadi. Begini Bapak, dalam pembahasan tadi kan ada rangkuman. Iya, oh ya, pembahasan. Nah, baik. Untuk pembahasan itu sekali lagi Bapak Ibu, pembahasan adalah kita akan ini saya akan share ulang sekali lagi. Nah ini adalah saya rangkumkan bagaimana Bapak Ibu menulis yang pembahasannya agar tidak kemana-mana gitu ya. Bentar. Nah, silahkan Bapak Ibu yang pertama silahkan dirangkum hasil penelitiannya. Hasil penelitian yang ada pada bab 4 bagian pertama tadi loh Bapak Ibu. Dirangkum kembali siklus pertama itu apa. Tapi dengan poinnya saja, apa intinya. Intinya saja ya Bapak Ibu. Mungkin di siklus pertama Bapak Ibu dapatkan hasil, tadi sudah saya jelaskan, hasil 50% misalkan. Nah, 50% itulah yang Bapak Ibu rangkum ya. Satu kalimat atau dua kalimat, kemudian deskripsikan, analisis dari rangkumannya. Ini tahapan Bapak Ibu membuat sebuah pembahasan supaya tidak kemana-mana nanti pembahasannya. Kemudian yang kedua, deskripsikan analisis dari rangkuman. Artinya ketika Bapak Ibu sudah
mendapatkan rangkumannya, dijabarkan kembali. Dijabarkan apa maksud dari 50% tadi itu ya, misalkan ini contoh saja. Dijabarkan kembali apa maksud dari 50% itu. Nah, itu silahkan bisa jadi satu paragraf di sini. Satu paragraf, dua paragraf analisanya seperti apa ataupun penjelasan dari hasil penelitian itu seperti apa. Nah, barulah Bapak Ibu jelaskan secara teori. Kita kaitkan lagi dengan hasil penelitian yang lain yang relevan. Apakah dari sisi kelebihan dan kekurangannya, apakah dari sisi kesamaan dan ataupun perbedaan dari hasil penelitian Bapak Ibu dengan yang lain, itulah yang Bapak Ibu harus masukkan dalam pembahasan. Nah, ini yang menjadi intinya Bapak Ibu. Dan silahkan Bapak Ibu bisa kita diskusikan lagi, ataupun jika ada pertanyaan yang sifatnya segera bisa japri saya Bapak Ibu ataupun Bapak Randi. itu Ibu Vivin dan Bapak Ibu yang lain. Silakan Ibu Sri Hastuti. Bisa dibuka mic-nya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMPN 1 Pak, saya masih bab 2, Pak. Karena memang kemarin bab 1 baru di ACC, kemudian bab 2. Dan kebetulan di bab 2 ini saya kesulitan untuk mencari referensi, Pak. Iya. Sehingga saya harus googling di internet untuk referensi itu dalam bahasa Inggris. Jadi nanti ketika saya itu akan banyak bahasa Inggrisnya, karena menyangkut definisi, menyangkut pengertian, di mana buku-buku yang ini Pak, penerapan literasi keterampilan, upaya meningkatkan keterampilan literasi numerasi pada mata pelajaran IPS, intinya seperti itu Pak. Oke. Dengan menggunakan metode STEAM. Jadi ini Pak, isu baru semua, ceritanya begitu Pak. Literasi numerasi pada IPS juga baru. Untuk STEAM juga kita baru diperkenalkan di kabupaten saya ya Pak ya. Mungkin kabupaten lain mungkin sudah untuk STEAM-nya mungkin sudah berjalan ya. Untuk kabupaten saya STEAM-nya baru dimulai. Kemudian untuk numerasinya, aplikasi atau penerapannya pada mata pelajaran IPS itu referensinya masih kurang. Sehingga saya googling di internet untuk mencari informasi itu dengan melihat kurikulum dari misalnya ya Pak. Saya memang sudah menemukan misalnya di Australian kurikulum, saya lihat bagaimana penerapannya Pak? Numerasi pada IPS. Jadi social studies-nya Pak. Kemudian untuk pengertian STEAM-nya juga saya lihat di Florida Department Education. Jadi secara inti saya mencarinya itu di lembaga-lembaga luar negeri. Dan intinya apa yang Ibu tanyakan sekarang? Nah, apakah memang diperbolehkan Pak? Misalnya saya melihat kurikulum dan itu diperbolehkan Pak untuk ini menguatkan teori saya, karena memang terus terang referensinya itu sedikit sekali. Kemudian saya membuka di di blog Kemdikbud itu, buku-buku baru memang ada di Kemdikbud itu untuk numerasi pada social studies, tapi memang nggak banyak Pak. Jadinya apakah memang boleh ya Pak ya seperti itu ya Pak? Kemudian cara penulisannya bagaimana Pak? Untuk daftar pustakanya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Sri Hastuti atas pertanyaannya, dan sekali lagi Bapak Ibu untuk bab 2 silahkan. Bab 2 adalah kajian pustaka atau kajian teori. Jadi dipisahkan terlebih dahulu buat kerangkanya seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu terkait dengan variabel apa yang Bapak Ibu gunakan. Nah, tadi Ibu Sri Hastuti terkait dengan literasi dan numerasi, kemudian terkait dengan STEM. Yang sekali lagi Bapak Ibu silahkan dicek, tidak hanya buku-buku teori, hasil penelitian itu sangat direkomendasikan untuk dicek Bapak Ibu. Sekali lagi bisa Bapak Ibu cek di Google Scholar. Nah, silakan dicek di Google Scholar
terkait dengan referensi ataupun hasil-hasil penelitian. Tentunya Bapak Ibu harus banyak membaca juga terkait dengan hasil-hasil penelitian terkait dengan literasi dan numerasi. Misalkan, oke, literasi dan numerasi IPS, PTK. Ini kita pakai kalimat yang gampang saja. Kalau di Google Scholar tidak perlu. Yang penting apa yang Bapak Ibu ingin cari, coba di searching. Ya, literasi dan numerasi. Nah, tidak mungkin ini. Silahkan Bapak Ibu tidak perlu untuk konteks pelajaran gitu ya. Untuk konteks pelajaran mungkin tidak perlu Bapak Ibu cari secara detail untuk IPS gitu ya. Literasi kan konsepnya adalah membaca dan numerasi kan berhitung. Nah, silahkan ambil saja konsep apa maksud dari konsep literasi itu. Kemudian numerasi itu seperti apa? Itulah yang Bapak Ibu terapkan nanti pada mata pelajaran IPS. Bukan harus langsung Bapak Ibu cari literasi IPS gitu, nggak ada. Tetapi konsep dari literasi dan numerasi itu seperti apa sih? Nah, itulah yang Bapak Ibu kaji secara kajian pustaka. Kemudian STEM, insya Allah sudah banyak sekali bukunya ataupun ataupun penelitiannya terkait dengan STEM itu. Kalau literasi silahkan sudah banyak juga Bu terkait dengan literasi SMP misalkan atau PTK ini. Nah, meningkatkan strategi literasi gitu ya. Artinya tidak perlu Bapak Ibu cari sedetail mungkin literasi IPS, literasi IPA gitu, tidak ada. Tetapi cari konsep literasi dan numerasi itu secara global. Nah, itulah yang Bapak Ibu akan terapkan nantinya pada mata pelajaran IPS misalkan. Kemudian STEM, silakan dicek lagi di Google Scholar ataupun di Google Book saja. Yakin saya sudah ada. Nah, ini. Di Google Book, STEM. Apa ya kepanjangan dari STEM ini? Nanti saya akan coba bantu untuk cari referensinya. STEM. Ini pernah rasanya sudah banyak saya rasa Bu untuk ini. Kita coba cari ya, STEM ini apa ini maksudnya? Pembelajaran. Ya, Sains, Teknologi, Engineering. Oke, kita coba cari kata kuncinya. Strategi pembelajaran atau model pembelajaran. Model pembelajaran STEM. Nah, saya yakin banyak Bapak Ibu. Nah ini, ketemu kan? Nah ini siswa berbasis STEM. STEM dan PBL, strategi pengemampuan pemecahan masalah anak usia dini menggunakan tipe STEM. Kemudian berbasis STEM. Nah, ini saya rasa sudah banyak. Silahkan dicek. Kemudian silahkan dicek artikelnya terkait dengan teori ini. Nah ini pembelajaran ini adalah artikel jurnal proceeding ini Bapak Ibu. Jadi sangat jelas dan ini bisa Bapak Ibu ambil sebagai sumber. Ya. Nah, kalau memang silahkan di Google Scholar atau di Google Book itu agar mendapatkan literasi yang bahasa Indonesia gunakan kata kunci yang bahasa Indonesia juga agar
teorinya juga keluar ataupun artikel-artikel itu yang bahasa Indonesia. Silahkan Bapak Ibu, dan kita bisa komunikasi lebih lanjut Ibu Sri Astuti terkait dengan konsepnya ataupun kajian teorinya. Dan saya yakin itu sudah banyak Bapak Ibu, nggak sulit kok. Nah itu untuk mencarinya silahkan untuk kajian pustaka gunakan Google Book dan Google Scholar itu. Google Book tadi saya coba belum ketemu kata kuncinya. Google Book ya, saya coba lihat. Saya juga penasaran. Nah ini silahkan dibuka Google Book. Rasanya sudah banyak model pembelajaran STEM. Nah, ini dapat kan pembelajaran STEM berbasis HOT. Nah, ini memang sudah STEM udah lama Bapak Ibu sebenarnya, tetapi yang baru itu malah HOT ini. Nah, ini model pembelajaran STEM. Ini sudah dapat bukunya. STEM Education. Nah, ini Bapak Ibu dari Bintang Pustaka. Ya, silahkan dicek lagi di Google Book menggunakan kata kunci tadi itu, Ibu ya. Nah, baik, silahkan yang lain jika ingin bertanya secara langsung bisa raise hand di Zoom meeting dan tuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Oke, belum ada. Saya cek di chatting Zoom meeting ya, Bapak Ibu. Kami kebetulan tidak di sekolah Institut Penyelenggara Pelatihan yang telah membuat laporan PTK hampir selesai. Apakah harus dilakukan seminar membuat berita acara? Oke. Baik, untuk seminar ataupun diseminasi dari laporan penelitian itu sesungguhnya tergantung dari permintaan ataupun tergantung dari kebijakan ataupun aturan dari institusi Bapak Ibu. Yang saya contohkan tadi seminar ataupun harus diseminarkan itu yang untuk guru untuk kenaikan pangkat seperti itu. Kalau diperlukan ataupun memang dipersyaratkan silahkan dilakukan. Namun jika tidak juga tidak masalah. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang ada. Kemudian ketika Bapak Ibu membuat sebuah laporan sudah jadi gitu ya, silahkan membuat artikel kemudian dijurnalkan, itu juga termasuk dalam publikasi, dalam diseminasi sebagai salah satu bentuknya. Bisa juga Bapak Ibu kumpulkan ataupun dimasukkan dalam perpustakaan, itu juga salah satu bentuk dari diseminasi. Tetapi untuk guru biasanya harus diseminarkan gitu ya, dan ada syarat-syaratnya juga kalau tidak salah. Kemudian apakah hasil laporan PTK dapat dijadikan artikel? Sangat boleh dan sangat bisa. Semua jenis penelitian itu bisa Bapak Ibu susun menjadi artikel kemudian dipublikasi pada jurnal ilmiah. Dan hanya merubah konsep ataupun sistematika. Kalau laporan kan ada bab 1, bab 2 dan 3. Kalau artikel itu ringkasannya saja itu yang dipublikasi di jurnal ilmiah. Kemudian apakah laporannya juga bisa dijadikan buku ber-ISBN? Sangat bisa. Kata kuncinya adalah merubah sistematika. Nah, tolong diperhatikan sistematika laporan seperti ini, sistematika buku itu seperti ini, dan sistematika artikel itu seperti ini. Kemudian dari Ibu Fitri, pembelajaran keterampilan pada siswa ini mungkin baru ya, baru judul pembelajaran keterampilan membatik. Sekali lagi, untuk PTK silahkan yang jelas ada sesuatu yang Bapak Ibu terapkan, ya, diterapkan di sana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kalau di Ibu Fitri ini ingin pembelajaran keterampilan membatik, nah ini untuk
yang ditingkatkan. Nah, melalui apa Ibu Fitri? Nah, mungkin melalui apa nanti di sana dilihat. Nah, medianya apa misalkan? Medianya apa, kemudian untuk meningkatkan apa, itu yang harus ada pada PTK. Nanti Bapak Ibu bisa juga konsultasi melalui WA group, dan pasti akan dijawab juga oleh mungkin Bapak Ibu yang ada pengetahuan dan sudah pernah gabung sebelumnya gitu kan. Silahkan bisa sharing di WA group juga, dan saya sangat berterima kasih Bapak Ibu. STEM, ya oke. Terima kasih Bu Asih. Memang STEM itu Science, Teknologi, Engineering, dan manajemen yang terakhirnya. Baik. Kemudian batik tulis. Oke, silakan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu akan terapkan, kemudian untuk meningkatkan apa itu intinya. Dan bisa Bapak Ibu lanjutkan ke latar belakangnya, Ibu Fitri. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kita masih ada sekitar 1 menit atau 2 menit. Jika memang tidak ada, sekali lagi saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan kelas ini. Kelas ini tidak terbatas waktu Bapak Ibu. Jadi silahkan selama kelas Bapak Ibu kita sama-sama sudah menentukan tujuan kita dari awal untuk laporan PTK ataupun PTS Bapak Ibu bisa selesai. Media yang kita gunakan adalah WA group, ataupun Bapak Ibu bisa hubungi admin dari grup itu. Kemudian silahkan dikonsultasikan apapun terkait dengan laporan PTK Bapak Ibu. Misalkan terkait dengan ada yang Pak saya malu Pak gitu ya, malu baru judul gitu ya, ataupun baru bab 1 saja. Teman-teman sudah bab 5 gitu ya. Silahkan Bapak Ibu bisa japri ke kami ataupun japri ke admin. Nomor sudah jelas di sana. Silahkan Bapak Ibu bisa pergunakan dan kami bimbing sampai selesai intinya. Jika memang tidak selesai, kami undang lagi bulan depan berdiskusi lagi seperti ini. Kalau tidak selesai bulan Desember, kami undang lagi Januari. Jadi tidak perlu khawatir, dan semua administratif kami akan siapkan secara lengkap. Jadi tidak perlu Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait administratif di kelas kami. Kami siapkan, sudah lengkap kami siapkan, dan kita fokus Bapak Ibu pada tujuan. Karya kita apa? Apakah jurnal, apakah laporan, apakah buku? Itulah yang kita fokuskan pada bimbingan ini. Jika Bapak Ibu fokus, insya Allah tidak akan lama. 1 bulan insya Allah selesai sebenarnya. Dalam menulis artikel, menulis buku ataupun laporan itu 1 bulan insya Allah selesai. Yang penting itu tadi, Bapak Ibu ada komitmen, kesabaran, dan kontinuitas Bapak Ibu dalam menulis karya. Apapun karyanya. Ya. Nah, di kelas ini adalah fokus kita pada laporan. Jadi difokuskan pada laporan PTK ataupun PTN Bapak Ibu, dan kami tunggu di grup ataupun di WA kami. Selama kami masih aktif ataupun melihat WA grup itu ataupun kami melihat WA Bapak Ibu, pasti kami balas. Terima kasih untuk malam hari ini. Untuk malam hari ini kita cukupkan, dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting, dan kami harapkan laporan PTK-nya dilanjutkan dan dikonsultasikan secara full. Sekarang kan sudah minggu ketiga, jadi silahkan Bapak Ibu satukan filenya dari halaman judul, kemudian bab 1, bab 2, 3, dan seterusnya. Jadi 1 file, kemudian itu dikirimkan kembali. Nah, kami akan koreksi secara keseluruhan Bapak Ibu. Jadi tidak dipisah-pisah lagi, bab 1, bab 2, dan 3 dipisah-pisah. Silahkan filenya itu dibentuk jadi satu file, kemudian berbentuk RTF Bapak Ibu. Sekali lagi, yang berbentuk RTF. Jika yang dokumen, biasanya kami mengoreksi ataupun menuliskan ini koreksi dalam Word itu. Jika Bapak Ibu buka kembali di Word yang lebih rendah, itu biasanya berubah-berubah Bapak Ibu.
misalkan kami berikan catatan di situ di Word itu, kemudian ketika Bapak Ibu buka kembali itu berubah biasanya. Kalau kami pakai Office 2019. Jadi silahkan Bapak Ibu simpan filenya dalam bentuk RTF. Ya, RTF itu Bapak Ibu buka di Office berapapun tidak akan berubah. Ya, baik. Dan silahkan Bapak Ibu untuk minggu ini yang belum selesai pada bab 1, silahkan fokus mengerjakan bab 1. Yang belum mengerjakan bab 2, silahkan fokus bab 2 dan bab 3 dan seterusnya. Baik. Untuk malam hari ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Salam Guru Inovatif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.